Sosialisasi anti kekerasan dan perlindungan anak UPT SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Sambutan Kepala UPT SMP Negeri 11 Bandar Lampung kepada Ibu Dr. Haja Siti Robiah MPD, dipersilakan. Teman-teman yang saya hormati, hari ini adalah sosialisasi mengenai tim gugus untuk anti kekerasan dan pelecehan seksual, terutama di kalangan anak-anak kita. Lebih baik mencegah daripada mengatasi. Lebih baik kita antisipasi. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang ini untuk bersama-sama kita diskusi mengenai kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak disajikan tim Satgas Perlindungan Anak SMP Negeri 11 Bandar Lampung dalam rangka melindungi anak-anak dari tindak kejahatan seksual. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan? Kekerasan adalah perilaku terencana di mana pelaku biasanya sudah merencanakan niatnya kepada orang lain dengan menggunakan kekuatan fisiknya sendiri atau menggunakan alat bantu seperti kayu atau senjata tajam. Kekerasan fisik tentu saja akan mengakibatkan luka fisik atau kematian. Sedangkan kekerasan dalam wujud ancaman akan berakibat pada kerusakan psikologis, perasaan merasa kekurangan, minder, ketakutan, malas, susah tidur, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan kekerasan seksual? Jika kekerasan seksual, tentu saja berlatar belakang jenis kelamin ya. Di sini, seringkali penyebabnya adalah ketidakseimbangan relasi kuasa, di mana pelaku biasanya menjadi pihak yang lebih berkuasa dari si korban. Apalagi jika korbannya adalah anak-anak. Relasi kuasa yang sangat tidak seimbang di sini terjadi. Jenis-jenis kekerasan. Kekerasan pada diri sendiri. Kekerasan jenis ini, pelaku dan korban adalah orang yang sama, seseorang yang menyakiti dirinya sendiri karena suatu sebab, bahkan sampai bunuh diri. Nah, ternyata menyakiti diri sendiri termasuk dalam tindak kekerasan juga ya. Kekerasan kolektif. Tindakan kekerasan ini biasanya dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Tentu saja kelompok yang satu lebih dominan dari kelompok yang lain. Di sini, ketidakseimbangan relasi kuasa juga menjadi penyebabnya. Timbulnya kekerasan kolektif biasanya disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, tingkat pendidikan, pilihan politik, atau pandangan hidup. Berikut, kekerasan interpersonal. Kekerasan interpersonal biasanya terjadi dalam satu keluarga, satu sekolah, atau dalam satu perusahaan, di mana relasi kuasa yang tidak seimbang menjadi penyebabnya. Contohnya, kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dilakukan orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, guru kepada muridnya, atau pemimpin kepada staf karyawannya. Mereka yang punya kuasa lebih cenderung akan menyakiti mereka yang lebih lemah. Penyebab timbulnya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, yang pertama adalah budaya patriarki atau masculinity of men. Artinya adalah anggapan yang dibentuk oleh masyarakat sebelumnya bahwa laki-laki itu lebih kuat, lebih berkuasa, dan perempuan diposisikan lebih rendah dan lebih lemah. Pandangan seperti ini menyebabkan anggapan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki adalah hal yang wajar, sehingga perempuan dan anak semakin tidak berdaya dan tidak berani berbuat apa-apa. Yang kedua adalah relasi kuasa. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi salah satu penyebab timbulnya kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ketidakseimbangan kuasa ini bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, suami dan istri,
guru dan murid, orang dewasa dan anak-anak, atasan dan bawahan, atau etnis, suku mayoritas dan minoritas. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah situasi perang, darurat bencana, dan kemiskinan bisa menjadi penyebab tindak kekerasan fisik pada umumnya maupun kekerasan seksual. Baik pelaku maupun korban ada pada kondisi ini. Pada situasi perang, bencana, atau kemiskinan, baik pelaku maupun korban ada pada posisi ini, pada situasi perang, bencana, atau kemiskinan. Pada kondisi seperti ini, seseorang bisa menjadi korban kekerasan karena ketidakberdayaan. Kondisi seperti ini pun bisa menjadikan seseorang menjadi pelaku kekerasan dengan alasan harus mempertahankan hidup. Berikutnya adalah faktor intelektual atau kurangnya ilmu pengetahuan. Artinya adalah ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa tindak kekerasan atau sikap kasar seorang laki-laki terhadap anak atau istrinya sendiri adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak yang bisa saja berdampak hukum. Begitupun hukuman fisik atau ancaman yang diberikan seorang guru kepada muridnya bisa berdampak pada tuntutan hukum. Begitupun sebaliknya, kurangnya pengetahuan mengenai tindak kekerasan membuat korban tidak berani melapor karena merasa itu suatu hal yang wajar dilakukan terhadap dirinya. Bagaimana modus kekerasan seksual terjadi? Biasanya ada iming-iming, tawaran, atau janji yang diberikan pelaku kepada korbannya. Misalnya, mau diberi uang, mau dibelikan barang, mau disekolahkan gratis, mau ditanggung biaya hidupnya. Kalau guru, biasanya suka menjanjikan nilai bagus, naik kelas, atau lulus terbaik. Nah, jika atasan dalam sebuah perusahaan kepada bawahannya, biasanya mereka menjanjikan naik pangkat, naik gaji, naik jabatan, atau ditanggung kehidupan ekonomi keluarganya. Atau bisa juga dipinjami hutang dalam jumlah besar. Nah, hati-hati ya dengan modus ini, harus peka dan berani menolak ajakan yang tidak pantas yang didahului dengan tawaran yang tidak wajar. Yang kedua, pura-pura simpati, pura-pura bodoh, atau pura-pura tidak tahu. Misalnya, pura-pura simpati ketika kamu ada masalah, sehingga kamu merasa dialah yang paling peduli dan paling mengerti kamu. Sehingga kamu diam saja ketika dipeluk karena kamu merasa itu adalah wujud dari kepeduliannya. Pura-pura bodoh mengajak kamu masuk kamar untuk membantunya memasangkan kancing baju misalnya. Atau pura-pura tidak tahu, menanyakan satu alamat dan minta kamu mengantarnya. Ketika kamu naik ke motornya atau masuk ke mobilnya, disitulah akan mulai terjadi tindak kekerasan atau pelecehan seksual. Hati-hati ya dengan modus berpura-pura seperti ini. Berikutnya adalah modus mengaku punya ilmu magic atau gaib. Dengan ilmu ini, kamu diiming-imingi akan disukai atau ditakuti oleh banyak orang jika kamu punya ilmu gaib seperti ini. Bisa cepat pintar atau kebal senjata. Syaratnya, ilmu akan dimasukkan melalui vagina atau dubur. Nah, hati-hati dengan modus ini. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang tidak wajar dan tidak masuk akal. Untuk kalian remaja putri, juga untuk kalian yang remaja putra. Sama saja, kalian berdua harus hati-hati dengan modus seperti ini ya. Di mana dan siapa pelaku tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual? Biasanya pelakunya orang dekat korban. Kalau di rumah, orang tua kepada anaknya, di sekolah, guru kepada muridnya, di tempat kerja, atasan kepada bawahannya. Nah, di sini
Ketidakseimbangan relasi kuasa menjadi penyebab terbesar terjadinya tindak kekerasan, baik secara fisik maupun kekerasan seksual. Apa yang memicu pelaku tindak kekerasan? Yang pertama, frustasi terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan, sehingga pelaku melampiaskan kekecewaannya dengan tindak kekerasan. Nah, untuk hal ini, jika kalian punya masalah, hadapi dan selesaikanlah. Mintalah bantuan orang yang kalian percaya untuk mencari solusinya. Jika hanya diam, bagaimana orang lain tahu kalau kamu punya masalah? Dan bagaimana mungkin mereka membantumu? Ayo, selesaikan masalahmu. Yang kedua adalah tayangan media dan perilaku lingkungan. Ingat, anak-anak adalah peniru yang baik. Jangan mempertontonkan dan meniru perilaku buruk orang dewasa di sekitarmu. Bagaimana mencegah tindak kekerasan seksual pada anak? Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita lihat dulu video tepuk perlindungan berikut ini. Tepuk perlindungan. Tubuhku dilindungi, tidak boleh disentuh. Mulutku, dadaku, kelaminku, pantatku tidak boleh disentuh. Kalau kamu menyentuhnya, nanti kamu dipenjara. Nah, sebarkan kalimat dalam bentuk tepukan ini ya, agar semua terhindar sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan seksual. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain? Mulai dari pipi, rambut, bibir, kemudian dada, kelamin, bokong, sangat tidak boleh disentuh orang lain. Dan ingat ya, aturan ini tidak hanya untuk anak perempuan, tapi juga laki-laki. Sesama perempuan atau sesama laki-laki juga tidak boleh saling menyentuh yang disebutkan tadi. Karena kita kan tidak tahu orientasi seksual seseorang, bisa jadi orang itu penyuka sesama jenis. Jadi tidak ada yang boleh menyentuh bagian tubuh ini kecuali dirimu sendiri. Ayo, bantu anak melindungi diri dengan cara 1. Ingatkan anak untuk tidak mudah percaya pada iming-iming atau janji orang lain, baik yang sudah dikenal atau belum, sebagai imbalan tindakan seksual. Yang kedua, sampaikan pada anak bahwa anak punya hak untuk menolak melakukan hal yang tidak wajar atau yang tidak dikehendakinya. 3. Sampaikan juga pada anak untuk berani menceritakan hal-hal tidak wajar yang dia lihat atau dialaminya sendiri kepada orang dewasa yang dia percaya. 4. Tumbuhkan keberanian pada anak untuk berani menolak dan bilang tidak atau jangan. Harus berani bersikap tegas. 5. Bekali anak dengan ilmu bela diri. Kalaupun tidak punya, di saat yang tepat, tendang kemaluan pelaku kekerasan seksual atau selalu siap dengan spray dan semprotkan ke mata pelaku. Pelaku tindak kekerasan seksual ya maksudnya. 6. Anjurkan untuk lari dan berteriaklah. Karena teriakan mungkin saja akan menurunkan nyali pelaku. Dan mungkin juga akan ada yang mendengar dan menolongmu. 7. Ingatkan anak untuk tidak pergi sendirian. Ajak orang lain jika diminta menghadap
atau menemui seseorang, termasuk ketika diminta menemui guru. Jangan pergi sendiri, ajak teman, biarkan dia menunggu di luar. 8. Jika dicurigai akan terjadi tindak kekerasan seksual, pura-pura setuju bisa menjadi salah satu strategi. Dengan berpura-pura setuju akan mengurangi kewaspadaan pelaku. Dengan demikian, korban bisa berupaya untuk menghindar atau lari. 9. Anjurkan untuk mengamati ciri-ciri pelaku. Pakaiannya, bentuk rambutnya, tanda-tanda di wajah, tangan, atau di bagian tubuhnya yang lain. Amati juga kendaraan yang digunakan, jenisnya apa, warnanya, atau tanda-tanda khusus lainnya yang ada di situ, yang bisa kalian cermati. Karena ini bisa menjadi data awal untuk melacak pelaku. 10. Dukung dan semangati anak untuk melapor ke pihak berwajib, agar kejadian yang sama tidak menimpa orang lain, dan memberi hukuman setimpal bagi pelakunya. 11. Jika menemui korban kekerasan seksual, ingat, besarkan hatinya dan sampaikan, itu bukan salahmu. Jangan menyebarluaskan dan bertanya berulang-ulang peristiwa yang terjadi, karena tentu saja itu akan melukai hatinya. Biarkan orang yang berwenang yang menanganinya. Ayo, lindungi anak-anak kita, kampanyekan stop kekerasan pada anak dan perempuan. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa. Saya kembalikan ke Ibu Yuli. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ibu Rismatiani atas materi yang luar biasa. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari sosialisasi kita pada hari ini. Ya, kita kenali apa itu kekerasan seksual, apa yang melatar belakangi dan jenis-jenis kekerasan seksual itu sendiri. Dan kita juga harus bantu anak untuk melindungi diri sendiri, serta tolong jangan menyalahkan anak ketika dia menjadi korban kekerasan seksual.